Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Utami, NIM E 2019-2050. Di sini saya akan menanggapi materi tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, yang khususnya di ekonomi terbuka sektor 4. Di sini pengertian ekonomi terbuka dalam ekonomi sektor 4 telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud. Beliau telah menjelaskan sangat jelas sekali. Di sini saya akan hanya memberi satu pertanyaan dalam pengertian ekonomi terbuka, yang mana di sini pengertian ekonomi terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antara negara. Nah, hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Nah, dapat mengacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatnya daya saing produksi dalam negeri. Pertanyaan saya di sini, apakah dampak perekonomian terbuka yang dapat terjadi apabila perdagangan internasional tersebut dilakukan di suatu negara? Kemudian di sini ada konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian. Yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep. Yang pertama yaitu permintaan agregat. Nah, yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar dan harga barang atau jasa. Kemudian di sini ada siklus aliran pendapatan. Beliau telah menjelaskan di videonya sangat jelas. Langsung saja saya akan bertanya atau ada pertanyaan saya mengenai sirkulasi aliran pendapatan. Di sini sektor manakah yang paling penting yang mempengaruhi sirkulasi pendapatan? Dan jika salah satu sektor tersebut tidak dijalankan atau tidak ada, apakah dapat menghambat sirkulasi aliran tersebut? Jadi manakah sektor yang paling penting di dalam sirkulasi aliran pendapatan tersebut? Baik, kemudian di sini ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan, dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Kemudian ekspor dan impor. Di sini ada faktor penentuan ekspor. Nah, ada 4 faktor penentuan ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak akan memenuhi keperluan dalam negeri. Dan yang kedua yaitu mutu barang. Ketiga, cita rasa masyarakat terhadap barang yang diekspor. Dan kemudian yang terakhir yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Di sini saya akan menanggapi atau pertanyaan saya mengenai ekspor, yaitu apakah ada perizinan khusus untuk kita melakukan perdagangan luar negeri atau melakukan ekspor barang ke luar negeri? Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan di bidang ekspor atau di sektor ekspor. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor penentuan impor. Di sini ada 4 juga faktor penentuan impor, yang mana yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Pertanyaan saya mengenai impor di sini yaitu apakah ada tujuan khusus atau tujuan lain dalam impor?
Maksudnya ketika kita mengimpor barang atau membeli barang dari luar, apakah ada tujuan khusus untuk memenuhi impor tersebut? Apakah impor ini dalam kita membeli barang dari luar, apakah ada tujuan khusus? Mungkin itu pertanyaan dari sektor penentuan impor. Kemudian di sini ada keimbangan perekonomian terbuka 1. Nah, beliau atau Bapak Abdul Wadud telah menjelaskan sangat jelas sekali di bidang keimbangan perekonomian terbuka 1, yang mana saya akan mengulas kembali atau mereviewnya. Yang pertama yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Nah, penawaran agregat atau AX di sini terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau dapat disebut dengan Y. Nah, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Di sini ada rumusnya, yang mana AS sama dengan Y ditambah M. Di sini ada penawaran agregat. Penawaran agregat bisa disebut dengan AE, meliputi 5 komponen. Yang pertama yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Persamaannya di sini yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M, yang mana pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri. Nah, pengeluaran dalam negeri yaitu CDN. Dalam pengeluaran atas barang-barang impor, M. Nah, persamaan di sini adalah C sama dengan CDN ditambah M. Kemudian ada suntikan dan bocoran. Di sini ada keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah M ditambah T ditambah M. Saya ulangi, I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Nah, pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yang mana Y sama dengan Y dikurang pajak perusahaan dikurang pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurang T. Di sini ada keseimbangan perekonomian terbuka 2, yang mana sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah X. Kemudian Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Nah, lanjut ke ada keimbangan perekonomian terbuka 3. Selanjutnya di sini dapat disposiblekan, digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Nah, di sini ada C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak 5. Nah, dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurang T sama dengan C ditambah S. Kemudian lanjut ke perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, di sini menurut Manan tahun 1997 sampai tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, pada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam di sini yang saya akan tanggapi atau saya pertanyakan yaitu, apakah ada hadis
yang membahas tentang perniagaan atau perdagangan luar negeri bisa disebut dengan perdagangan internasional. Dan di sini apakah ada hukum-hukum yang menentukan atau yang mengatur mengenai perdagangan luar negeri? Mungkin itu saja tanggapan atau pertanyaan dan review materi di ekonomi terbuka, dalam ekonomi terbuka perspektif ekonomi Islam saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum